Bayangkan seorang pemuda jenius, penuh semangat, yang kelak menjadi salah satu tokoh paling misterius dalam sejarah Indonesia. Seorang revolusioner yang dikejar-kejar di berbagai negara, hidup dalam penyamaran, dan disebut sebagai hantu politik oleh kawan maupun lawan. Dialah Tan Malaka, bukan sekedar pejuang kemerdekaan, tapi juga pemikir brilian yang gagasannya bahkan disebut-sebut menginspirasi kemerdekaan bangsa ini. Tapi tahukah kamu? Ia juga pernah bekerja sebagai buruh kasar, hidup dalam kemiskinan, dan menulis buku yang dilarang pada zamannya. Siap-siap, kita akan menyelami kisah luar biasa dari Tan Malaka, seorang pejuang, filsuf, dan legenda yang nyaris terlupakan. Perjalanan seorang revolusioner. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Pandam Gadang, Sumatera Barat dari keluarga bangsawan Minangkabau. Meski berasal dari keluarga terpandang, hidupnya jauh dari kemewahan. Pendidikanlah yang jadi jalan utama menuju masa depan. Sejak kecil, ia dikenal cerdas dan gemar belajar. Bakat akademiknya membawanya ke Belanda pada tahun 1913 dengan beasiswa pemerintah kolonial. Di sana ia tak hanya belajar, tapi juga terpapar pemikiran sosialisme dan komunisme yang kelak mengubah jalan hidupnya. Kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1919, Tan Malaka mengajar di Delhi, Sumatera Timur. Namun melihat penderitaan buruh perkebunan, ia tak bisa tinggal diam. Aktivitasnya yang dianggap berbahaya membuatnya dipecat dan semakin aktif dalam pergerakan politik. Bergabung dengan Sarekat Islam dan kemudian menjadi pemimpin PKI di Semarang pada tahun 1921, ia segera menjadi incaran pemerintah kolonial. Akibatnya ia diusir dari tanah air dan menghabiskan lebih dari 2 dekade dalam pengasingan, berkelana dari Filipina hingga Uni Soviet tanpa henti memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari guru menjadi buronan, dari pemikir menjadi legenda. Perjalanan Tan Malaka adalah kisah seorang revolusioner sejati. Revolusi, gerilya, dan perlawanan. Tan Malaka bukan hanya sekedar tokoh sejarah, namun dia juga adalah revolusioner sejati. Pada 1927, ia mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI di pengasingan jauh sebelum Indonesia merdeka. Ia juga menulis buku yang berjudul Narda Republik Indonesia, buku yang menginspirasi Soekarno dan Hatta dalam membentuk republik. Sebagai ketua PKI pada 1921 dan wakil ketua Komintang di Asia Tenggara, Tan Malaka punya pengaruh besar dalam pergerakan sayap kiri. Namun, perjuangannya tak berhenti di politik pada 1946. Ia membentuk Persatuan Perjuangan, menyatukan lebih dari 140 organisasi untuk menolak diplomasi yang menguntungkan Belanda. Pada 1948, bersama Kalevo Saleh dan Adam Malik, ia mendirikan Partai Murba yang menentang imperialisme dan kapitalisme demi keadilan rakyat. Sayangnya, perjuangan ini berujung tragis. Tan Malaka ditangkap oleh tentara Indonesia dan dieksekusi pada 21 Februari 1949. Dari pemikiran hingga gerilyawan, Tan Malaka adalah legenda yang berani menentang segalanya demi kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka adalah seorang revolusioner, pemikir, dan aktivis yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada pula peran Malaka, yaitu 1. Berperan dalam perjuangan kemerdekaan, seperti mengembangkan gagasan kemerdekaan Indonesia sejak awal abad ke-20. Menulis buku Naarda Republik Indonesia, terlibat dalam berbagai gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan Jepang. Lalu, beliau juga berperan dalam peristiwa sekitar proklamasi 1945 dan mengadvokasi perjuangan bersenjata melawan Belanda. Beliau juga berperan dalam gerakan buruh dan aksi permogokan, yaitu seperti aktif mengorganisir buruh untuk melawan penindasan kolonial, mendorong aksi pemogokan buruh sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme kolonial. Untuk kontribusi lainnya, yaitu mengembangkan pemikiran Marxisme yang disesuaikan dengan konteks Indonesia, mendirikan Partai Murba untuk melanjutkan perjuangan rakyat kecil pasca kemerdekaan. Kalau bicara soal pemikiran Tan Malaka, siap-siap dibuat terkesima. Dia bukan cuma pejuang, tapi juga pemikir brilian yang merancang masa depan Indonesia lewat ide-idenya yang revolusioner. Pertama, Madilog. Buku ini memperkenalkan cara berpikir ilmiah untuk menggantikan tahayul dan dogma. Singkatnya, jangan percaya sesuatu tanpa bukti. 2. Gerkolek.
singkatan dari gerilya politik ekonomi. Tan Malaka percaya bahwa perjuangan melawan penjajah harus berbasis rakyat, bukan cuma negosiasi elit. Dan tentu saja Narda Republik Indonesia, buku yang meramal Indonesia sebagai republik, bahkan sebelum Soekarno dan Hatta memproklamirkannya. Bisa dibilang dia visioner sebelum yang lain berpikir ke sana. Dengan semangat anti-imperialisme, anti-kapitalisme, dan anti-fasisme, Tan Malaka menolak politik kompromi dan memilih revolusi sejati. Pemikirannya yang tajam dan radikal menjadikannya sosok yang tak hanya berjuang dengan senjata, tapi juga dengan ide-ide yang mengguncang zaman. Sebagai seorang yang idealis, dia teguh menolak kompromi, dan buat Tan Malaka sendiri, kemerdekaan harus total, bukan setengah-setengah. Diplomasi, gak masuk kamusnya. Madilog, Gerpolek, dan Naarde Republik Indonesia Terbuka merupakan hasil karya-karya Tan Malaka yang berhasil membuka mata para pejuang tokoh-tokoh Indonesia. Tan Malaka juga seorang yang konseptual, nggak cuma berjuang pakai senjata tapi juga pakai ide dan strategi. Mau berpikir kritis, Madilog, mau perang gerilya, Gerpolek, mau lihat masa depan Indonesia, Naarde Republik Indonesia. Jadi Tan Malaka bukan cuma pemimpin yang punya nyali, tapi juga otak. Idealisme dan konsep merupakan kombo maut yang bikin dia begitu legendaris. Warisan Tan Malaka ini menginspirasikan kepada generasi selanjutnya untuk terus tetap berjuang dan bersatu dalam mencapai kemerdekaan. Nah, kalau sedangkan pengaruhnya Tan Malaka itu pengaruh pemikiran politik dan sosial Indonesia. Akhir tragis sang revolusioner. Setelah bebas dari penjara pada September 1948, Tan Malaka kembali bergerilya, menyatukan pasukan dan menentang politik diplomasi Soekarno-Hatta. Ia mendirikan Partai Murba dan membentuk gabungan pembela proklamasi untuk menghadapi Belanda. Namun, gerakannya dianggap sebagai ancaman. Beliau dikejar hingga melarikan diri ke Jawa Timur. Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka ditangkap di Selopanggung, Kediri, lalu dieksekusi secara rahasia oleh pasukan Indonesia tanpa nisan, tanpa laporan resmi. Kematiannya diselimuti misteri selama bertahun-tahun. Hingga pada 1963, Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai pahlawan nasional. Meski namanya tetap jarang disebut dalam sejarah, sang revolusioner pun pergi, tapi pemikirannya tetap abadi. Dari rintangan, ia belajar keteguhan. Dari kegagalan, ia menemukan arah. Semakin diuji, semakin matang. Hingga akhirnya, ia tidak hanya memimpin dengan kata, tetapi dengan keteguhan yang lahir dari luka. Terbentur, 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 terbentuk. Begitulah frasa terkenal yang pernah tercetus dari lisan sang pemimpin dalam Bayang dan Terang, Tan Malaka.